Jangan seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah jika ada sesuatu perangai yang tidak baik pada diri istrinya. Sesungguhnya masih banyak nilai kebaikan pada istrinya di sisi-sisi yang lain. Nggak bisa masak tapi cantik, nggak cantik tapi pandai pijet, nggak cantik nggak pandai pijet tapi ulet ngemong anak, nggak pandai ngemong anak tapi kalau nyuci bersih, kalau nyetrika rapi, wangi. Tidak ada yang sempurna. Jangan berharap kesempurnaan karena istrimu bukan bidadari. Ternyata kesuksesan laki-laki ada di dalam seberapa besar pemberiannya kepada istri. Makin besar pemberiannya, makin luas rezekinya. Tidak boleh kita ngajak ibu kita tinggal sama dia. Tidak boleh kita ngajak orang tua kita tinggal sama dia kecuali dengan keridhaan istri. Tidak boleh kita ngajak ipar kita tinggal di situ. Kita kakak kita, adik kita, ponakan kita semua tinggal di situ. Dia punya hak untuk tinggal sendiri. Ini disebutkan oleh para fuqaha. Saya akan bacakan pernyataan sebagian para ulama. Contoh perkataan Al-Kasani rahimahullah, beliau berkata, kalau dia ingin meletakkan ibunya, ummu zauj atau saudarinya atau putrinya dari istri yang lain, ya, atau dari kerabat-kerabatnya, fa'abat dzalika alaihi, kemudian istrinya tidak mau, maka tidak boleh, maka wajib bagi sang suami untuk meletakkan istrinya di rumah yang tersendiri. Masalah besar dalam rumah tangga. Salah satu masalah terbesar dalam keluarga, yaitu suami istri yang tidak kompak. Bukan tidak kompak dalam pekerjaan, karir maupun mendidik anak, tetapi dalam hal solat. Banyak kita temui dalam masyarakat, suami solat tapi istri tidak. Atau sebaliknya, istri solat tetapi suami tidak solat. Atau bahkan suami istri solat, tetapi anaknya ada yang tidak solat. Maka hal ini sangat berbahaya. Bisa dicabut atau setidaknya dikurangi keberkahan di dalam rumahnya, karena penghuninya ada yang tidak solat. Akhirnya mereka akan menemukan dan mendapati hari demi hari penuh dengan masalah rumah tangga. Ada saja masalah yang terjadi karena ada anggota keluarga yang tidak solat. Orang yang tidak solat itu hatinya cenderung gersang, gelisah dan emosional. Maka dengan solat itu dia mendapatkan obat, mendapatkan penawar, serta dia mendapatkan baiti janati, rumahku surgaku, karena rumahnya dipakai solat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita dan anak-anak kita menjadi ahli ibadah. Amin. Ada 4 tipe rumah tangga. Pertama, dalam Quran itu toh, ibu-ibu dengar dulu nih bu. Pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Nah, inilah rumah tangganya Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Inilah rumah tangganya Fir'aun laknatullah alaihi. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya juga kafir. Inilah keluarganya Abu Lahab. Yang keempat, suami beriman, istrinya pun beriman. Dialah Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Rumah tangga yang bagaimana yang empat ini bu? Ibrahim alaihi salam. Tapi ingat ibu, Ibrahim itu 2 istrinya. Mana ibu? Masih mau ke Ibrahim. Dan sudah jamak Ustaz, lebih baik Fir'aun saja. Cerai itu ibadah. Perceraian ini solusi. Ketika rumah tangga tidak lagi menjadikan kita ibadah, ketika rumah tangga semakin hari semakin menambah dosa, semakin menumpuk kezoliman, semakin menumpuk luka, ibadahnya tidak ketemu dalam rumah tangga itu, maka apa yang dipertahankan? Uang kita ibadah pengen masuk surga dengan pernikahan. Lah kalau dengan pernikahan itu kita masuk neraka, mendingan dikat dari awal. Maka cerai itu bisa jadi ibadah ketika semuanya benar. Karena tidak mungkin ada syariatnya kalau itu bukan ibadah. Maka kalau ada orang bercerai hadirin, ini jangan jadi bahan gosip. Itu sudah takdirnya Allah untuk rumah tangganya dia. Sebagaimana jodoh itu dari Allah, maka perceraian itu juga takdir dari Orang yang berilmu itu akan senantiasa nyaman ketika berhadapan dengan takdir Allah, berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Karena orang yang berilmu itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa membaca hikmah. Jadi di hadapannya itu kelihatan mana yang hikmah, mana yang racun. Dia tahu ini hikmahnya begini. Enak kan, setiap ada masalah, setiap ada ujian, setiap ada cobaan, orang yang udah ngaji ngerti, oh ternyata hikmahnya tersebut.
maka dia selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah nih. Tenang hidupnya. Tapi orang nggak tahu ilmu tentang sabar, ilmu tentang ridho, galau, stres dia, depresi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan thalathatun la yadkhuluna al-jannah abada. Ada 3 orang yang tidak bakal masuk surga selama-lamanya. Yang pertama, ad-dayyuth. Yang kedua, warrajila minan nisa. Dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, wa mudminul khamr. Orang yang kecanduan minuman keras. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafna. Kalau yang namanya orang yang candu minuman keras, kita udah paham tuh. Kayak apa tuh modelnya. Famad dayyuth. Apa yang dimaksud dengan dayyuth? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Orang yang nggak punya rasa cemburu. Dia nggak peduli siapa yang masuk ke keluarganya, masuk ke rumahnya, ke tempat istrinya, dia nggak peduli. Orang yang tidak ada rasa cemburu. Rasul. Dan karena biologis ini adalah hal yang membawa pada ketenangan jiwa. Orang kalau setelah biologis itu dia lebih tenang jiwanya, lebih rileks. Permasalahan banyak terpecahkan dalam rumah tangga kalau selesai terjadi interaksi biologis. Orang kalau berumah tangga itu, awal ketemu mereka interaksi biologis dulu, 50% permasalahan mereka selesai itu. Sisanya tinggal diskusi hal-hal yang lain gitu ya, yang ringan. Tapi kalau ini rusak, bisa rusak semua yang lainnya. Maka perlu ada perhatian khusus dalam interaksi biologis. Kalau pasangan kita tidak ingin melakukan interaksi biologis, kita harus lihat dari 2 sisi. Internal kita dan eksternal kita. Internal itu diri kita sendiri, eksternal adalah pasangan kita. Internal dulu dimulai. Ada masalah apa dengan saya ini? Kenapa pasangan saya tidak mau ciuman? Kenapa pasangan saya tidak mau pelukan? Kenapa pasangan saya tidak mau biologis? Kita introspeksi diri dulu. Tanya kepada dia, buka komunikasi. Nah, yang paling sering itu terjadi adalah bau badan, ya, bau ketiak, bau mulut, nafas yang tidak enak karena makan sembarangan, gitu kan? Bau kemaluan. Bolehkah orang yang junub habis berhubungan langsung tidur? Maka kata Nabi SAW, "Ma uhib ayyarqud hatta yatawadda." Aku tidak suka ketika ada seorang yang habis berhubungan dalam keadaan junub langsung tidur. Sampai dia berwudu dulu, nggak mesti harus mandi. Ya, kalau junubnya jam 2 malam, kan repot kalau mandi. Nggak perlu mandi, wudu. Kenapa? Fa inni akhafu ay yutawaffa fala yahdhuruhu Jibril. Karena aku khawatir meninggal dalam keadaan junub nanti tidak dihadiri kematiannya oleh malaikat Jibril. Bukan berarti jadi mati kafir atau tidak. Ini sebuah kemuliaan. Orang yang meninggal dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan bersuci jauh dari hadas, maka dia akan didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka ini dalil menunjukkan bahwa malaikat Jibril akan datang mautatal mu'min al-mutatahhir. Ketika seorang mukmin meninggal dunia dalam keadaan suci, maka malaikat Jibril akan datang dan menghampiri. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Di dalam alam barzakh tidak ada satupun orang yang berani menghadapi alam barzakh. Tidak ada satupun orang yang pede untuk masuk ke dalam alam barzakh kecuali mereka orang-orang yang dekat dengan wali-walinya Allah. Kecuali orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan kita banggakan untuk masuk di dalam alam barzakh kecuali kedekatan kita dengan al-khidmah, kecuali kedekatan kita dengan para wali Allah, kecuali kedekatan kita dengan orang-orang soleh, kecuali kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad. Al-Quran untuk zikir, baca Al-Quran tiap hari, jangan tinggalkan. Jangan jadi orang yang lalai, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang keutamaannya. Bahkan dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa semua urusan kita ini lebih penting daripada baca Al-Quran? Hatta antum mengajar, antum baca kitab-kitab para ulama salaf, tetap baca Al-Quran. Jangan tinggalkan baca Al-Quran. Quran tetap harus dibaca. Setiap hari baca Al-Quran. Sesibuk apa antum? Antum orang paling sibuk, tetap baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk di muka bumi ini, tapi tetap baca Al-Quran. Allah jelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, bukan untuk dunia. Kita hidup ini untuk akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya." Kata Ali, hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Jadi kita hidup untuk ibadah kepada Allah, bukan sibuk untuk mencari uang, sibuk kerja, sibuk mencari nafkah, bukan. Itu sekedarnya aja.
Yang penting cukup buat kita, istri kita, anak kita, cukup sudah. Yang penting bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya ibadah kepada Allah. Mencari nafkah wajib, tapi sekedarnya. Kalau sekarang habis waktu kita untuk cari nafkah dari pagi sampai sore, ya, sampai malam pun masih cari nafkah. Ada yang sampai lembur.